Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan kepada segenap jamaah Sabilul Jannah dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga afiah selalu, barakah dalam kehidupan, dan selalu Allah jadikan sisa umur yang ada adalah umur yang digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di tahun sebelumnya. Allah berikan kepada kita pada tahun 1443 Hijriah ini keberkahan yang lebih. Semakin sayang kepada keluarga, Allah semakin memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ke depan adalah tahun penuh keberkahan. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang kami muliakan, sebaik-baik umur disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya Rasulullah, man khairun nas? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Qala, baginda Rasulullah bersabda, man tala umuruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Tentu bukan berarti yang pendek umur tidak baik, tetapi yang perlu ditekankan adalah wahasuna amaluhu, amal baiknya mencukupi untuk dirinya menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Maka di tahun baru Islam ini, mari kita bermuhasabah. Apakah umur-umur kita yang sudah kita jalani dan yang saat ini adalah umur yang tersisa? Bukan berarti bertambahnya umur, kemudian panjang umur. Bertambahnya umur berarti berkurangnya jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita merasakan berkurangnya umur, marilah kita bermuhasabah. Karena muhasabah ini perintah Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk hari esok atau untuk hari akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah
dan segenap pemirsa, ayat ini memberikan pesan kepada kita, perhatikan apa yang telah kita kerjakan. Apakah yang telah kita kerjakan benar-benar akan membawa kebaikan untuk kita? Apakah yang telah kita kerjakan diterima Allah amalnya? Apakah yang telah kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Apakah yang telah dikerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita bermuhasabah untuk itu. Apakah kita sudah mampu membersihkan hati kita dari penyakit dengki? Apakah kita sudah mampu bersabar dalam menjalani kesulitan saat ini? Apakah kita sudah bisa bersyukur terhadap keadaan yang Allah berikan kepada kita? Sekali lagi, bermuhasabahlah apa yang sudah kita kerjakan untuk diri sebagai bekal untuk hari esok. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, ada sebuah pernyataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikenal sebagai Amirul Mukminin. Beliau menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Inilah tema yang ingin kita tekankan. Ada hari di mana Allah akan menghisab kita. Kita akan ditanyakan pada hari akhir nanti akan 4 hal. Apa yang ditanyakan oleh Allah? Disebutkan dalam hadis, yus'alu an umrihi fima afnah. Yang pertama, ditanyakan oleh Allah tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Apakah untuk ketaatan? Ataukah sebaliknya? Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Ditanyakan tentang ilmu yang ada pada diri kita, digunakan atau diamalkan seperti apa? Wa an malihi fi aina maktasabah. Dan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia cara memperolehnya. Wa fima anfaqah, dan bagaimana cara menafkahkannya. Wa an jismihi fima ablah, dan ditanyakan tentang tubuhnya, bagaimana dia menggunakannya. Mari kita hisab diri kita sebelum datangnya hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umur kita? Kita menghabiskannya. Bagaimana ilmu kita? Kita mengajarkannya. Bagaimana harta yang kita miliki, dari memperolehnya dan cara menafkahkannya, dan kita gunakan raga ini untuk apa? Bila jawabannya adalah kami gunakan umur ini untuk mendapatkan ridha dan ampunannya Allah, kami gunakan ilmu ini, kami ajarkan untuk kebaikan-kebaikan, dan kami dapatkan harta dengan cara yang halalan, dan kami membelanjakannya pun dengan cara yang baik di jalannya Allah, dan kami gunakan jasad ini untuk rukuk dan sujud,
tunduk dan patuh kepada Allah. Di tengah keheningan malam menyempatkan diri beristighfar, memohon ampunan Allah setelah melaksanakan tahajud. Di setiap keheningan, setiap waktu kami mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran agar nanti bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Di setiap saat, setiap waktu kami menjalin tali silaturahmi agar Allah memberikan kepada kami keberkahan pada rezeki dan umur yang berkah. Di setiap keadaan kami membantu orang lain agar nanti pada hari akhirat Allah pun membantu urusan-urusan kami. Bila itu jawabannya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pantas kebaikan yang kita lakukan kita sombong, kita pamer. Semua itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita karena kasih dan sayangnya Allah, dan patut kita syukuri. Ibu-ibu majlis ta'lim Sabilul Jannah, mari di sisa umur ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ada hari di mana lisan yang kita gunakan untuk berbicara, untuk melakukan pembelaan, nanti akan dikunci oleh Allah pada hari akhir nanti. Akan disidang di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari akhir nanti, akan kami kunci mulut mereka dan berkata kepada kami kedua tangan mereka, dan bersaksi kepada kami kedua kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Laksana penyidangan, tidak ada tipu-tipu. Semuanya di hadapan Allah. Dengan kekuasaannya, tangan mampu berbicara, kaki pun memberikan persaksian, mulut terkunci. Tidak ada dusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pesan semangat hijrah ini di tahun baru Islam, kami ingin menekankan juga, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadikan kehidupan dunia seperti kalian seorang asing atau pengembara. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang mempunyai makna seorang asing dan seorang pengembara tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, karena dia hanya melewati dunia ini untuk mendapatkan bekal yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya bekal untuk hari esok sebagai tujuan utamanya. Karena tujuan orang mukmin adalah akhirat. Ibu-ibu majlis ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa, sikapilah kehidupan dengan bijak. Dalam surat Al-A'la ayat 17 Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jangan sampai kita mengabaikan kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal karena kita mabuk dunia. Jadilah seperti seorang yang asing atau pengembara yang menjadikan dunia yang dia lewati menjadi sarana, bukan tujuan. Sehingga Ibnu Umar kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyampaikan, idza amsayta fala tanziris sabah. Apabila engkau di waktu sore hari, jangan menunggu sampai subuh atau besok pagi. Wa idza asbahta fala tanziril masa.
Dan apabila kamu di waktu pagi, jangan kamu menunggu di waktu datangnya sore hari. Wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkan di waktu sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan gunakan sebaik mungkin masa hidupmu sebelum datangnya kematian kepadamu. Pesan ini kepada kita, jangan berpanjang angan-angan, jangan suka menunda-nunda sebuah urusan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa saat kemudian di hadapan kita. Jangan kita menunda-nunda keadaan. Mumpung sehat, gunakan untuk ketaatan. Mumpung hidup, gunakan untuk ketaatan. Jangan seperti orang-orang yang berlaku maksiat ketika dia akan mendapatkan hukuman Allah atau dihukum oleh Allah, mereka minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Beramal saleh. Ibu-ibu majlis taklim, sahabil jannah dan segenap pemirsa, mudah-mudahan kajian di awal tahun 1443 Hijriah ini memotivasi kepada kita untuk benar-benar memperhatikan umur kita agar lebih berkah. Sisa umur ini kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur akan ditanyakan Allah. Ilmu, harta, dan jasad ini akan dipertanyakan Allah pada hari akhir nanti. Maka sebelum pertanyaan itu datang, tanyakan terlebih dahulu akan 4 keadaan tersebut pada diri kita. Apakah sesuai dengan ridho Allah ataukah sebaliknya? Kemudian, jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia yang tidak abadi. Sikapi dunia dengan baik. Jangan menunda-nunda urusan-urusan kita. Dan selalu apabila kita menyelesaikan sesuatu, akhir daripada urusan kita adalah wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Mari kita mohon kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada awal tahun ini, tahun baru Islam 1443 Hijriah ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat-Mu. Jadikan tahun sebelumnya adalah tahun di mana kami mendapatkan ampunan-Mu, rahmat-Mu. Engkau terima amal ibadah kami, puasa, zakat, infak, sedekah. Engkau terima ya Allah. Dan Engkau jadikan tahun ke depan, tahun ini menjadi tahun yang penuh barakah, penuh kebaikan. Dan kami menjadi orang yang tidak patah arang ya Allah. Kami tetap menjadi orang yang bersahaja. Kami termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar dan pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu memperhatikan urusan kami, agar urusan kami ini bermanfaat untuk hari esok akhirat kami ya Allah. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang ketika ditanya oleh Allah tentang umur kami mampu menjawabnya. Umur kami digunakan sebagai umur untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ilmu, harta, serta jasad ini ketika ditanyakan oleh Allah, kami mampu menjawabnya ya Allah. Dan Engkau pun ridha kepada kami. Jadikan kami termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat-Mu, ridha-Mu, ampunan-Mu. Engkau melengkapi apa yang kurang pada diri kami. Engkau menutupi aib dan keburukan yang ada pada diri kami. Dan Engkau angkat derajat kami, Engkau muliakan kami. Kepada kami, keluarga dan jamaah yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kepada yang sempit, lapangkan ya Allah. Kepada yang sulit, berikan kemudahan ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang berkah, berlimpah. Dan jadikan keturunan kami keturunan yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan bersama keluarga kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.